يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya yaumul qiyamah. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan sejarah. Sebenarnya kita berbicara tentang sejarah di dalam kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. Dalam Khalifah Ali bin Abu Thalib ini kita akan membahas sebuah kejadian pada tahun 38 Hijriah. Tahun ini yang dikenal dengan Ma'rakatun Nahran. Nahran itu nama salah satu daerah di sekitaran Irak. Sebagaimana sebelumnya kita telah membahas sebab asal muasal keluarnya kelompok Khawarij. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa bulan yang lalu kita cerita, ternyata Khawarij itu keluar di zaman Ali bin Abu Thalib. Salah satu faktornya adalah mereka tidak nyaman dengan adanya perdamaian Muawiyah dan Ali bin Abu Thalib. Sehingga mereka membuat kelompok sendiri dengan berargumen satu masalahnya. Ya, walaupun sebenarnya sejarah keluarnya Khawarij dari zaman Rasulullah sudah ada cikal bakal itu. Tapi yang betul-betul mereka menjadi sebuah kelompok yang mereka menyebarkan pemahaman mereka itu di zaman Ali, karena mereka mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka menganggap Ali bin Abu Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah karena dalam perdamaian antara Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini sudah kita bahas, bahkan sampai Abdullah bin Abbas datang kepada mereka, membantah mereka dan pemahaman-pemahaman mereka yang dangkal. Karena tidak ada satupun di kalangan Khawarij itu sahabat Rasulullah SAW. Tapi Ali bin Abu Thalib ketika itu belum memerangi mereka. Mereka mengkafirkan Ali, atau bahkan mengatakan Ali ini adalah tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali tetap memberikan mereka kesempatan untuk tinggal bersama kaum muslimin dengan beberapa catatan. Ini pun sudah kita bahas. Di antara catatan yang Ali berikan pada mereka adalah kalian boleh tinggal di tengah kaum muslimin, tapi tidak boleh merusak dan menumpah darah kaum muslimin. Jika kalian menumpah darah kaum muslimin, maka kalian berhak untuk diperangi. Ini sudah menjadi sebuah perhatian yang Ali berikan, tanbih yang Ali berikan kepada kaum Khawarij. Di tahun 38 Hijriah sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang orang-orang Khawarij ini tidak
mengindahkan apa yang Ali bin Abu Thalib berikan kepada mereka. Bahkan mereka tetap menumpahkan darah sebagian kaum muslimin. Bahkan dalam sebuah riwayat ada di sebuah sungai, ketika mereka duduk dalam sebuah sungai, mereka melihat ada sebagian orang ini bergabung dengan kaum Khawarij, tapi dia takut karena dia tahu betapa bengisnya kaum Khawarij ini. Dalam pertemuan itu mereka bertanya, orang-orang Khawarij itu bertanya, "Siapa kamu?" Ada orang laki-laki yang pakai jubahnya menjulur ke bawah sampai menyeret ke tanah. "Siapa kamu?" "Kayaknya kami kenal kamu." Dia katakan, "Aku ini Abdullah. Aku ini Abdullah. Apakah kamu Abdullah ibnu Al-Khabbab?" Yaitu Ibnu Khabbab, maksudnya sahabat Rasulullah SAW. Dia bilang, "Iya, kakekku sahabat Rasulullah SAW." "Bukankah kakekmu yang pernah menceritakan sebuah hadis?" Dia bilang, "Iya." Diceritakan hadisnya bahwasannya orang yang duduk ketika terjadi fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang diam lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang menghindar dari fitnah lebih baik daripada orang yang masuk dalam fitnah. Berjalan deh orang ini bersama kelompok Khawarij tadi. Sampai pada sebuah kebun, orang Khawarij ini dapat ada sebuah kurma yang jatuh di kebun. Di jalan dekat kebunnya orang kufar, tapi orang kafir ini muahad, ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Salah satu dari Khawarij tadi ambil buah yang jatuh, dia makan. Temannya langsung menepis dan mengingatkan, "Buang itu. Kamu nggak boleh makan hak orang lain. Ini hak muahad. Ini kafir muahad. Kita punya perjanjian damai sama dia. Jangan makan buah mereka." Berjalan lagi mereka. Tiba-tiba mereka melihat babi. Babi masih punya orang kafir muahad. Orang kafir ada perjanjian damai dengan kita. Salah seorang dari mereka mengeluarkan pedangnya dan ingin menebas babi itu. Lalu temannya langsung mengatakan, "Tahan tanganmu. Jangan kau tebas babi ini. Ini babi memang najis, tapi ini punya orang kafir muahad, harta mereka. Kita tidak boleh mengambil harta mereka dan mengganggu harta mereka karena mereka ada perjanjian damai dengan kita." Lalu sambil berjalan, orang tadi berkata, yang cucu sahabat tadi berkata, "Tahu nggak kalian apa yang lebih agung daripada buah dan babi itu? Yang lebih mulia, lebih perlu dijaga?" Dia bilang, "Apa?" Mereka tanya, "Apa yang perlu dijaga daripada buah dan babi tadi?" "Aku," kata dia. Maksudnya, aku ini muslim, tapi kalian tawan, kalian bawa, kalian jaga. Akhirnya setelah dibicara itu, ternyata ini orang langsung disembelih sama orang-orang Khawarij. Padahal ini muslim, orang yang bukan kafir kepada Allah. Cuman gara-gara beda pandang sama mereka. Dia muslim menganggap Ali bin Abu Thalib adalah khalifah. Ini Khawarij mudah menumpahkan darah pada kaum muslimin, tapi nggak mau makan kurma yang jatuh dari orang kafir. Itu keadaan. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika mereka melihat seorang wanita sariyah, wanita penzina, bisa dikatakan penzina, wanita penzina ini tapi muslimah, hamil perempuan ini. Apa yang dilakukan Khawarij? Ditarik dan diseret wanita itu, lalu wanita tadi dikeluarkan isi perutnya dan dibunuh oleh Khawarij dengan alasan, "Kau berzina, kau pelaku dosa besar, kau berhak untuk dibunuh." Itu yang terjadi. Mereka jika dengan ahlul kitab, mereka tidak akan pernah ada masalah. Mereka akan memberikan uzur sebesar-besarnya kepada ahlul kitab, memberikan dispensasi yang luas kepada ahlul kitab. Tapi kalau kepada kaum muslimin yang sedikit berselisih sama mereka, mereka akan tumpahkan darahnya. Ini Khawarij. Sampai berita ini terdengar kepada Ali bin Abu Thalib. Dan ini bukan sekali dua kali kejadian. Dan inilah termasuk salah satu bijaknya Ali bin Abu Thalib.
kebijakan Ali bin Abu Thalib, bahkan kelembutan Ali bin Abu Thalib disalahartikan oleh mereka, menyebabkan mereka semena-mena terhadap kaum muslimin. Maka di tahun 38 Hijriah ini mulailah Ali bin Abu Thalib merasa mereka telah melanggar kehormatan dan mengganggu kestabilan kaum muslimin. Maka Ali bin Abu Thalib ketika itu mengumpulkan beberapa sahabat. Ya. Dan Ali bin Abu Thalib sebelum memerangi orang-orang Khawarij, dia mengumpulkan pasukannya dan mengatakan, ayuhan nas, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, wahai manusia, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an, akan keluar satu kaum dari umatku yang baca Al-Qur'an, laisa qira'atakum ila qira'atim syai'. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan bacaan Quran mereka. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan salat mereka. Puasanya kalian tidak ada apa-apa dibanding puasa mereka. Tapi mereka membaca Quran, yahsabuna annahu lahum wa hum alaihim. Mereka sangka ketika mereka baca Al-Quran, Quran itu membela mereka. Padahal Quran itu sedang menyalahkan mereka. Karena kebodohan berarti. Mereka semakin baca Quran seolah-olah Quran ini mendukung mereka. Padahal Quran itu sedang menyalahkan mereka, kata Ali. Makanya dikatakan yaqra'unal Quran la yujawizu hawajirhum. Mereka baca Quran tapi Quran enggak lewat tenggorokan. Maksudnya cuma di lisan, enggak masuk hati, enggak masuk ilmu, enggak masuk pikiran. Dari inilah ketika mereka bertemu dengan Ali atau bertemu dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas cuma mengatakan, aku lihat kalian ramai, ribuan mereka, tapi enggak ada satupun di antara kalian sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka baca Quran, ibadah kuat, tapi ilmunya meremehkan sahabat. Mereka menganggap kami lebih tahu, lebih pantas menafsirkan Quran dari sahabat. Sehingga ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, fa innal hukmu lillah, sesungguhnya hukum milik Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baiknya hukum, hakim. Ayat ini dibawa untuk menghakimi Ali bin Abu Thalib. Mereka katakan Ali telah kufur atau Ali telah keluar, atau sebagian orang mengikut Ali telah keluar karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa alasannya? Karena Ali ketika berdamai dengan Muawiyah menjadikan utusan, bukan Al-Quran, bukan hadis. Orang yang berdamai. Akan Ali mengutus, Muawiyah mengutus Abdullah bin Amr bin As, Ali mengutus juga pasukan yang lain untuk berdamai. Ini selalu mereka gembor-gemborkan. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Sampai akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Maka Ali mengumpulkan kaum muslimin, memberikan mereka beberapa wejangan termasuk hadis. Rasulullah SAW mengabarkan akan ada orang yang baca Quran tapi Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka menyangka Quran itu membela mereka, padahal Quran itu menyalahkan mereka. La tuzawiju salatum taraqihim. Salat mereka tidak akan melewati kepala-kepala mereka, enggak naik ke langit salatnya. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahm minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini bagaikan keluarnya anak panah dari buruan. Law ya'lamul jaysul ladzi yasibunahum ma qadalahum ala lisanin nabi la taqulu anil amal. Jadi Ali bin Abu Thalib berceramah bahwasannya mempersiapkan pasukan untuk pasukan ini memerangi mereka. Fatadhabuna ila Muawiyah al-Syam wa tatrakuna yakhlifunakum fi dirarikum wa amwalikum wallahi inni la arju an yakuna haula'i qaum fa innahum qad safaku dama haram. Mereka telah fatadhabuna ila Muawiyah wa ahli Syam. Kalian telah pergi ke Muawiyah dan ahli Syam, karena Muawiyah ketika itu masih di Syam. Syam itu kan sekitar Irak, sekitar Syria, sekitar masuk sebagian ke Turki, itu masuk Syam. Dan kejadian ini waktu itu ada di sekitaran Nahrawan. Nahrawan itu di sekitaran Irak. Maka Ali mengatakan,
Qala radhiyallahu anhu fi yaumin Nahrawan umirtu biqitali mariqina haula mariqun. Kata Ali bin Abi Thalib, aku diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang yang melesat dan keluar dari agama ini, dan mereka Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari agama ini. Maka semenjak itu Ali mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi kaum Khawarij yang di Nahrawan. Dia memerintahkan pasukannya tidak langsung berperang sampai mereka bertemu di sekitaran sungai Nahrawan, daerah Nahrawan. Kalau sudah sampai di sana, maka Ali mengutus kepada mereka dan memberikan pengumuman kepada mereka agar mereka kembali. Jadi Ali nggak langsung memerintahkan perang. Dikumpulkan dulu di Nahrawan. Dan Nahrawan ini begitu sampai di sana dikumpulkan, mereka ditanya. Diajak dialog lagi sama Ali. Mau nggak rujuk dari pemahaman kalian? Karena mereka ini kudeta, bugot. Mereka ini orang-orang kudeta. Mau nggak kalian kembali kepada pemahaman kalian? Ali bin Abi Thalib tidak mau langsung memerangi mereka karena Ali ingin menegakkan hujah pada mereka. Ali memberikan uzur pada mereka. Uzurnya itu apa? Jahil. Tetapi kan seorang jahil, kalau dia betul merasa dirinya jahil, dikasih tahu, diajari, ditegakkan hujah, harusnya kembali. Maka Ali mengumpulkan mereka, mengajari dulu. Ali pernah mengutus Abdullah bin Abbas untuk mengajari mereka. Bahkan di perang Nahrawan, Ali mengajak mereka untuk kembali lagi kepada pemahaman yang benar. Tapi mereka tetap berpaling. Maka ketika itu, fa arsalu ilaihim Bara'. Sebelum perang Rasul mengutus Bara' bin Azib dan 3 orang yang lain, sahabat juga yang diutus, untuk mengajak mereka kepada yang benar. Maka walam tazal rusulahu takhtalif ilaihim hatta qatalu rasulah. Ternyata utusan Ali bin Abi Thalib ini bukan mereka sambut dengan baik, bahkan utusan Ali bin Abi Thalib ini mereka bunuh. Ini lebih jelek daripada orang kufar, orang musyrikin. Di zaman musyrikin, di zaman jahiliyah, jika ada orang yang ingin berperang lalu mengutus pasukan atau beberapa pasukan untuk bernegosiasi, sebenarnya orang negosiasi ini punya hak untuk dilindungi karena dia sedang bernegosiasi, bukan untuk perang. Tapi ternyata Khawarij ketika diutus orang-orang yang mengajak mereka bernegosiasi, mereka langsung berkhianat, mereka bunuh. Matilah orang ini. Begitu 3 orang ini mati, maka sampailah kepada ini. Ali bin Abi Thalib sebenarnya cuma minta kepada mereka. Pertama, kembali kepada pemahaman yang benar. Yang kedua, orang-orang yang pernah membunuh, kan mereka bermudah-mudahan membunuh orang lain, seperti perempuan tadi mereka bunuh, dan ada sahabat juga atau cucu para sahabat mereka bunuh. Ali cuma minta, siapa yang pernah membunuh di antara kalian bawa ke sini, kami tegakkan had. Dan itu benar, tidak boleh mereka membunuh. Kalau setiap kelompok, ini kan kerusuhan, betul-betul kerusuhan. Kalau setiap kelompok kecil menganggap orang lain berdosa lalu dia boleh membunuh orang lain, betapa hilangnya keamanan di negeri kita ini umpamanya. Di negeri kita ini seperti ini sekarang, ada pemerintah, tiba-tiba ada satu kelompok. Yang kelompok ini berpemahaman siapa saja pelaku dosa besar boleh kita bunuh. Habis. Akhirnya rakyat dengan rakyat, masyarakat dengan masyarakat, penuh dengan ketakutan, penuh dengan pembunuhan. Main hakim sendiri semuanya. Dia membunuh tanpa ada pengadilan, membunuh tanpa ada saksi dan bukti yang jelas, membunuh tanpa ada tuntutan, langsung siapa yang dilihat dibunuh di jalan. Maka Ali mengatakan, sudah kembali kalian, siapa yang membunuh sini tegakkan had. Malah mereka melawan kepada Ali bin Abi Thalib. Inilah dikatakan mereka ketika itu rafadu, sebagian mereka keluar dari Ali bin Abi Thalib. Wa innama balagha khawarij hadal had wa qata'u amal fi kulli mahawalat as-salah wa hafadhu dima wa rafadu ainadan. Mereka rafadu, mereka menyempal, berpaling, tidak mau kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mulai mengumpulkan dan
membariskan pasukan. Dijadikan pasukan sebelah kanan Hajar bin Ali, di sebelah kiri Syabath bin Rabi, juga Ma'qal bin Qais. Di atas pasukan berkuda Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah, Abu Ayyub Al-Ansari padahal ketika itu sahabat yang sudah tua, tapi tetap ikut dalam pasukan berkuda. Abu Ayyub Al-Ansari termasuk salah satu sahabat Ansar, sahabat Madinah, yang dia banyak menolong Rasulullah SAW. Kemudian ada Abu Qatadah. Abu Qatadah menjadi pasukan yang artileri pasukan yang dia berjalan menyusup. Ini pasukan dipimpin Abu Qatadah. Dan di sebagian lagi ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bahkan sebagian penduduk Madinah sampai mendekati 700 orang. Itu semuanya di bawah bendera Qais bin Sa'ad atau Qais bin Sa'ad bin Ibadah. Juga Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Ayyub Al-Ansari agar mengangkat bendera perang untuk Khawarij. Ketika mereka sampai kepada sebagian pasukan Khawarij ini, mereka sudah melihat akan adanya peperangan dan mereka melihat rayah bendera perang dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Maka ketika itu kaum Khawarij pun bersiap-siap. Maka dia berkata, "Innahu la hujjata lana fikum illa fiman qatala ikhwanina." Kami sebenarnya enggak punya masalah dengan kalian kecuali kalian telah membunuh saudara-saudara kami. Jadi membunuh Khawarij, ini perselisihan ulama. Kenapa Ali membunuh Khawarij? Apakah Ali menganggap Khawarij itu kafir atau karena Ali menganggap Khawarij itu perusak? Karena para ulama pun berselisih pendapat apakah Khawarij itu kafir atau tidak. Karena hadis Rasulullah SAW, yamrukuna minad din kama yamruku minar ramiyah. Mereka akan melesat keluar dari agama bagaikan melesatnya anak panah dari buruan. Apakah maksudnya mereka keluar dari agama, mereka kafir? Yamrukuna dalam sebuah riwayat yakhrujuna minad din, mereka keluar dari agama ini. Apakah kalimat hadis ini menunjukkan Khawarij itu kafir? Jumhur ulama berpendapat Khawarij tidak kafir. Tapi mereka tergelincir dari agama ini, melesat mereka dari agama ini tanpa disadari begitu cepat, bagaikan melesatnya anak panah dari buruan, bagaikan melesatnya peluru dari buruan. Ali bin Abi Thalib memerangi dia, Allahu alam. Ini pun bukan meyakini kekafirannya. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib pernah memberikan mereka tempat ruang tinggal di tengah kaum muslimin tanpa bayar jizyah. Yang penting jangan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi Ali membunuh mereka karena salah satunya adalah bughat. Mereka merusak dan mereka membuat kudeta di tengah kaum muslimin. Orang yang membuat kudeta di tengah kaum muslimin itu boleh diperangi. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, dalilnya ijma' sahabat. Al-Quran Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, jika dua kelompok kaum muslimin saling berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan dulu. Ini sudah ditempuh oleh Ali. Ali mengajak mereka damai. Tapi bukan berarti berdamai sesuka hati mereka. Harus mereka ikuti apa yang diinginkan oleh syariat Islam. Fa in bagat ihdahuma, kalau salah satunya melampaui batas, bughat, kudeta. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amirillah. Maka perangilah orang-orang yang bughat sampai mereka kembali ke jalan Allah. Kemudian di dalam peperangan ini terjadilah peperangan yang sengit, yang mereka selalu mengatakan la hukma ilallah. Sampai mereka katakan la hukma ilallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Selalu itu yang mereka gembar-gemborkan. Sampai akhirnya pecah perang ini, ada beberapa sahabat yang meninggal dan juga ada beberapa Khawarij yang meninggal. Wa qala Abu Ayyub wa ta'antu rajulan min Khawarij birramh. Aku tusuk seorang laki-laki Khawarij dengan anak panah. Fanfadat min dhahrihi wa qultu lahu abshir ya adullah bin nar.
maka anak panahku kutusukkan ke dadanya sampai tembus ke punggungnya, maka aku katakan pada dia, kabar gembira kepadamu hai musuh-musuh Allah untuk neraka. Faqal sata'lamu aina ma aula biha wa salaya. Maka dia mengatakan, maka orang yang ditusuk ini, kamu akan tahu aina ma aula biha, mana yang lebih berhak antara kamu dan aku masuk neraka. Jadi dia tetap meyakini mati pun dia masuk surga. Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian dalam peperangan ini Rasulullah SAW pernah mengizinkan untuk memerangi orang-orang yang rukun, merusak dalam agama ini. Maka Ali bin Abi Thalib ketika mengumpulkan pasukan, Ali mengatakan, umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang mariqun, orang-orang yang melesat dan keluar dari agama ini. Hum yamrukun, mereka telah melesat. Jadi Ali itu mendengar langsung dari Rasulullah SAW untuk kalau ketemu orang-orang seperti ini boleh diperangi. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan yang memerangi orang-orang seperti ini akan masuk surga, dan yang diperangi orang-orang seperti ini akan masuk termasuk syahid, yaitu orang-orang yang dibunuh oleh Khawarij termasuk orang-orang yang syahid. Kemudian dikatakan juga oleh para ulama, ketika peperangan ini terus terjadi, ini 3 tahun 38 Hijriah. Setelah peperangan ini sengit dan begitu besar, banyaklah kaum musyrikin atau kaum Khawarij yang jatuh dan mati. Maka Ali bin Abi Thalib ketika itu memerintahkan pasukannya untuk mencari, ini dia dalam perang Nahrawan ini, dalam peperangan dengan Khawarij, untuk mencari seorang laki-laki yang laki-laki ini di tangannya ada seperti payudara perempuan. Di tangannya ada seperti payudara perempuan. Di setiap jenazah semuanya dilihat, diperiksa satu persatu. Sampai para sahabat mengatakan, atau sebagian pasukan Ali mengatakan, ya Ali bin Abi Thalib, kami enggak dapat. Ali mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib, ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepadaku bahwasannya jika orang-orang ini mati dan diperangi, maka kau akan dapatkan di tengah mereka seorang laki-laki yang tangannya ada seperti payudara wanita. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku yakin hadis Rasulullah SAW ini benar. Dicarilah, terus dicari dalam pasukan mereka yang mati, adakah laki-laki yang tangannya memiliki daging yang lebih bagaikan payudara perempuan. Dalam sebuah riwayat ternyata didapati seorang laki-laki yang berkulit hitam. Ya memang ini pun jadi riwayat. Siapakah pembunuh Utsman bin Affan dan siapakah kaum Khawarij? Sebagian ada yang berpendapat bahwasannya itu adalah kaum pasukan yang mereka datang dari Sudan, dimasukkan ke Mesir. Jadi antara Sudan dan Mesir memang dari zaman dulu sudah ada keterikatan yang kuat. Dari Mesir diarahkan ke Syam karena ingin bergabung ke Irak dan ke Iran. Sebagaimana kita kisahkan kemarin, yang awal-awal kita kisahkan tentang pembunuhnya Utsman bin Affan. Pembunuh Utsman bin Affan itu ternyata banyaknya dari Iran dan Irak. Jika dilihat ternyata mereka adalah sebagian orang dari Mesir. Bahkan ada yang meriwayatkan pembunuhnya Utsman bin Affan itu adalah seorang Sudan yang hitam. Tapi riwayat ini memang diperbincangkan. Sampai hari ini nggak ada yang tahu pasti siapa yang pembunuh Utsman bin Affan. Tetapi kalau dilihat dari keadaan mereka, memang kebanyakannya bukan dari Ahlul Madinah, bukan dari Mekah. Bahkan kebanyakannya orang-orang dari Syam, dari Mesir, dari Irak, dari Iran mungkin sekarang, dan sebagian dari Afrika. Afrika termasuk Sudan. Kalau dilihat mengapa mereka lebih banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Khawarij, bahkan sebagian mereka ikut dalam pemberontakan kepada Utsman bin Affan, karena mereka orang-orang baru masuk Islam dan tidak ada satupun di antara mereka yang pernah bertemu Rasulullah, sehingga mereka tidak memiliki ilmu agama yang kokoh sebagaimana para sahabat memiliki ilmu agama. Datanglah Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Saba. Ini orang Yahudi yang tinggal di Yaman yang memprovokasi, mengumpulkan Abdullah bin Saba sebagaimana kita katakan, mengumpulkan Khawarij atau cikal bakal Khawarij. Salah satu metodenya adalah
dengan menumbuhkan kebencian kepada kemungkaran. Selalu mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun yang mereka anggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka, mereka anggap kemungkaran. Itulah sebabnya mengapa mereka berani membunuh Utsman bin Affan, karena mereka menganggap keputusan Utsman bin Affan memilih gubernur-gubernur dari kerabat dekatnya sebagai kemungkaran. Memperkaya, ya mereka cari isu sendiri, isu versi mereka. Utsman memperkaya keluarganya, Utsman memilih keluarganya, Utsman nepotisme, Utsman menginginkan dunia. Padahal mereka sendiri belum pernah ketemu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Karena mereka orang-orang baru masuk Islam. Tapi semangat dalam ibadah, semangat dalam baca Quran, semangat dalam sholat. Tapi mereka nggak punya ilmu yang benar. Sehingga mudah mereka terprovokasi dan akhirnya mereka menjadi kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam. Dan itu, kata para ulama, salah satu tokoh yang terbesar yang membentuk itu semua adalah Abdullah bin Saba, Yahudi. Jadi memang Abdullah bin Saba awalnya juga masuk Mekah Madinah. Masuk Mekah Madinah membuat provokasi supaya membenci para sahabat. Tapi ternyata penduduk Mekah dan Madinah nggak bisa. Walaupun mereka bukan para sahabat, tapi mereka cucu atau anaknya para sahabat. Mereka tahu, melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kakek nenek mereka orang-orang yang baik. Mereka dapatkan sendiri pendidikan dari kakek nenek mereka sehingga mereka nggak mudah terprovokasi. Ini sebab salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Khawarij juga orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan banyak keluar dari daerah Syam, daerah Mesir, dan sebagiannya tergabung dari orang-orang Afrika. Ya, ketika dilihat ternyata ini ada seorang laki-laki yang tangannya itu mukhaddajul yad, tangannya cacat. Wa yadu shaghir mustami', salah satu tangannya kecil. Tapi ketika diangkat tangannya, mendekat pundaknya, ternyata disitulah kelihatan di tangannya ada seperti buah dada wanita. Maka ketika itu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an semakin yakin, inilah orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mereka orang-orang Khawarij. Setelah peperangan ini, bagaimana interaksi Ali bin Abu Thalib dengan orang-orang Khawarij? Sebelum peperangan, Ali memberikan mereka ultimatum agar tidak membuat kerusakan. Setelah peperangan ini, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an tidak mengejar mereka ke semua arah, karena memang ini pun adab. Kalau orang-orang berbeda, apa bedanya memerangi orang kafir dengan memerangi kaum muslimin yang berbuat bughat? Kalau orang muslim yang berbuat bughat, kalau mereka sudah menyerah dan mereka mundur, itu tidak dihabiskan walaupun mereka sudah mundur. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ketika perang dengan kita, mereka mundur, tetap harus dikuasai. Sampai dua pilihan, mereka mau bayar jizyah atau mereka pergi dari kaum muslimin. Maka kalau Khawarij atau semakna dengan ini orang-orang bughat, kudeta, itu ketika mereka mundur, Ali tidak mengejar mereka sampai habis. Ali memberikan mereka kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tetap dianggap sebagai kaum muslimin. Ya. Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib lam yukaffir Khawarij. Jelas, Ali bin Abu Thalib tidak menganggap Khawarij kafir. Tapi Ali bin Abu Thalib memerangi mereka cuman ingin menekan angka kerusakan mereka, menghentikan kerusakan mereka. Itu yang Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an inginkan. Berkata Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu an, atau dahulu Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu an memberikan nama orang-orang Khawarij dengan fasiqun. Mus'ab bin Sa'ad berkata, aku bertanya kepada Abi Sa'ad bin Abu Waqqas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan. Maukah kalian kukabarkan dengan orang yang paling rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang usaha mereka sesat di dunia. Mereka punya usaha keras tapi usahanya sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menyangka mereka berbuat sangat baik. Ini surat apa? Al-Kahfi ayat 1 sampai 4. Jadi akan ada orang
yang berbuat kejelekan, mereka usahakan semua harta, pikiran, tenaga mereka. Mereka sangka mereka sedang berbuat baik, padahal mereka sedang membuat kerusakan. Lalu Mus'ab bin Sa'ad bertanya kepada Sa'ad bin Abil Waqqas, yang dimaksud dengan ayat ini siapa? Maka Sa'ad bin Abil Waqqas mengatakan, atau ditanya, am hururiyah, apakah ayat ini yang dimaksudkan adalah hururiyah? Hururiyah ini nama tempat juga di daerah sekitar Syam, Irak dan Iran, tempat berkumpulnya orang Khawarij. Maka berkata, la, ahum ahlu kitab Yahudun Nasara, amal Yahudu kadzabu bi Muhammad. Mereka bukan ahlu kitab dan bukan Nasrani, karena Yahudi mendustai Rasulullah. Adapun Nasrani, mereka mengingkari surga. Qalu laisa fiya ta'am wala syarab, maka mereka enggak mendapatkan minuman dan makanan. Walakin, akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah hururiyah, kaum Khawarij. Wa may yudillu bihi illa al-fasiqun, tidaklah yang disesatkan kecuali orang-orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ini yang dimaksud, mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang pembuat kerusakan. Ya. Di sini ada beberapa hikmah. Ya. Yang pertama adalah betapa nikmatnya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Jangan dikira Khawarij itu malas salat. Jangan dikira Khawarij itu mudah berbuat zina. Bahkan mereka kurma satu saja kalau punya orang-orang alul muahad, mereka enggak mau. Mereka jaga diri mereka dari makan yang haram. Mereka baca Quran, mereka sholat malam, mereka puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak berikan satu kepada mereka hidayah kepada agama yang benar. Faktornya apa? Merendahkan para sahabat. Itu faktornya. Jadi kita, ba'dallah alhamdulillah, sholat kita enggak sekuat Khawarij, puasa kita enggak sebanyak Khawarij, bahkan mungkin baca Quran kita enggak sebagus mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi ada orang sa'yuhum, berjuang, mereka anggap perjuangan mereka di atas agama, padahal mereka di atas kesesatan. Apa hikmahnya Allah ciptakan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin uji kita siapa yang terbaik amalannya. Ada orang yang subhanallah, maaf, tidurnya kurang, zikirnya banyak, ibadahnya kuat, tapi ternyata amalan jadi debu yang berterbangan karena bercampur dengan kesyirikan. Padahal niat dia ibadah kepada Allah, tapi karena tidak mau belajar ilmu agama yang benar, bahkan jauh dari pemahaman para sahabat, salat mereka, puasa mereka, zikir mereka, Allah jadikan debu yang berterbangan. Padahal mereka sudah susah payah untuk melakukan itu. Bukankah Khawarij juga susah payah untuk melakukan ibadah? Susah payah. Tapi susah payah mereka apakah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW mengatakan perangi mereka. Kalau ditanya lagi, kalau begitu kenapa Allah ciptakan ini semua? Jawabannya tetap jadi satu. Allah pengen melihat siapa di antara kita yang betul-betul berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. La yazalu mukhtalifuna illa man rahima rabbuk. Allah akan jadikan selalu perselisihan ini, perbedaan pandangan ini, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Sama seperti Syiah. Apakah Syiah dia sengaja menyesatkan diri? Sebagian mereka, kalau sebagian betul, tokoh-tokohnya udah tahu dia salah, tetap menyesatkan diri karena mungkin faktor dunia. Tapi sebagian orang-orang pengikutnya, sholat juga, mungkin sebagian puasa juga, tapi mereka meyakini tentang kebatilan sebuah al-haq. Bahkan al-haq mereka yakinan kebatilan. Bukankah ini sebuah tipuan setan menganggap diri soleh padahal dia berjalan di atas kesesatan? Jadi kita harus punya standar. Ini sekali lagi, kita harus punya ilmu, kita harus punya ukuran dalam kebenaran. Apa ukurannya? Al-Quran, hadis, dan pemahaman sahabat. Ini ukuran yang tidak bisa lagi ada ukuran lebih baik daripada ini. Apakah ada orang yang lebih baik daripada sahabat dalam kebaikan? Gak ada.
Maka cukuplah kalau tidak ada amalan dari Quran dan hadis dari para sahabat, tinggalkan. Oh, tapi kan saya ikhlas, tapi kan ini sulit, tapi kan ini perjuangan. Apa bedanya? Apakah Khawarij tidak berjuang untuk melakukan kesesatan mereka? Jiwa raga mereka, harta mereka keluarkan, tapi mereka di atas kesesatan. Ini yang dikatakan dalam surat Al-Kahfi yang tadi kita bacakan. Surat Al-Kahfi ayat berapa? Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat amalan mereka di dunia dan mereka menyangka mereka di atas kebaikan, berbuat baik. Ya, sama seperti orang-orang teroris sekarang, merusak. Mereka menyangka mereka berbuat baik. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak orang seperti ini sekarang. Maka perlunya kita kembali kepada para ulama. Di sini ada beberapa perbedaan. Ya, fa innal qital ahlu qibla yukhalifu qital kuffar wa murtadin min aujihin mutaaddidah. Ada beberapa perbedaan memerangi ahlul kitab dan memerangi orang muslim. Yang pertama, memeranginya itu bukan tujuan membunuh, tapi tujuannya adalah mengembalikan mereka kepada kebenaran. Ya, lianna qasradduhum ila ta'ah. Karena tujuan kita itu adalah mau enggak mereka kembali kepada ketaatan. Itu membunuh siapa? Orang muslim. Jadi pembunuhan mereka itu hanya cara untuk menghentikan kerusakan mereka. Juga diantaranya membunuh bughat, abid wa nisa, sibyan, fa hukmu jami'an hukmu rijal balighul harb. Wa yuqatiluna muqbilina wa yatrukuna mudbirin. Lianna qitalum lidaf'il adaihim. Bainama yajuzu qatl ahlur riddah kufur muqbilina wa mudbirin. Ya, dikatakan kalau orang muslim yang bugot, yang kudeta tadi, hanya boleh dibunuh yang ada dalam peperangan. Yang lari dari peperangan tidak boleh dikejar. Ini beda yang kedua. Beda dengan membunuh dan memerangi orang musyrikin dan orang-orang kafir. Yang lari di antara mereka dan sudah pernah datang ke medan perang tetap dikejar. Begitu juga jika orang-orang bughat, kudeta kaum muslimin ini kembali kepada ketaatan, atau mereka menyerah dan mengangkat senjata, kasih senjatanya, mereka menyerah, atau dengan kelemahan mereka sakit, mereka terkepung, maka tidak boleh terus melukai mereka dan membunuh mereka. Ini kalau siapa? Orang muslim. Kalau dia bilang sudah, ini senjataku letakkan, sudah, berhenti peperangan. Karena tujuannya adalah untuk menghentikan kerusakan, bukan untuk menumpahkan darah. Begitu juga tawanan-tawanan dari ahlul bughat, orang-orang yang kudeta, kalau dia telah menyerah, maka tawanan tetap dilindungi. Faman amanat raja'atuhu ila qital atlaqa sirah. Wa man lam ya'min wa tu'min minhu bi raja' habs ila al-injila'il harb thumma yantalik. Jadi kalau tawanan ini dilihat, begitu tawanan ini ketangkap, dilihat dia mau berhenti enggak. Kalau dia mau berhenti, sudah, pulangkan dia ke kampungnya. Tapi kalau dilihat dia ini sepertinya orang-orang yang tidak mau berhenti, tetap ditahan. Sampai kapan? Sampai peperangan selesai, baru dia diberhentikan, dilepaskan. Sampai peperangan selesai. Juga diantaranya perbedaan
memerangi orang kafir dengan orang Khawarij, jika mereka keluar dari imam dengan penafsiran yang dianggap boleh, fa in dzakaru mudlimah azalahum anhum, lalu kalau mereka diingatkan, jadi mereka salah tafsir atau salah pemahaman atau salah mengartikan, maka mereka ditegakkan hujah. Kalau memang subhat mereka itu telah hilang, sebagaimana Ali telah mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, maka dibiarkan mereka hidup di tengah kaum muslimin. Tapi kalau subhat itu belum hilang, maka selama mereka tidak membuat kerusakan dan menumpahkan darah, mereka tetap diajari, diberikan kesempatan. Tapi kalau mereka ternyata membuat kerusakan, maka ketika itu ditahan, maksudnya dicegah perbuatan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Ini beberapa, sebenarnya di sini banyak, saya sampai menyebutkan hampir 16 perbedaan bagaimana membedakan perang kita dengan musyrikin dan kafir dengan perang kita bersama kaum muslimin. Jadi adab-adab dan etika berbeda. Tidak ada yang diistilahkan perang kaum muslimin itu kita memerangi orang Khawarij lalu barangnya jadi harta rampasan perang, itu enggak ada. Enggak ada juga perang Khawarij ketika kita perangi kaum Khawarij tiba-tiba anak dan istrinya kita jadikan budak rampasan perang, enggak ada. Kalau musyrikin ada. Istri mereka, anak mereka kita rampas jadi kaum muslimin. Harta mereka kita rampas jadi harta kaum muslimin. Tapi memerangi kaum muslimin sendiri, Khawarij, Bughat, orang-orang yang kudeta, itu tidak dihalalkan hartanya. Di sini disebutkan oleh Syekh, yang pertama, ciri khas daripada Khawarij adalah gulu fiddin. Ciri khas Khawarij itu berlebih-lebihan dalam agama. Gulu itu artinya sangat berlebih-lebihan. Sesuatu dikatakan berlebih-lebihan jika melampaui batas. Maka harus ada batasan seseorang dikatakan melampaui batas. Apa batasannya? Batasannya adalah Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat. Mereka berlebih-lebihan dalam sholat, mereka berlebih-lebihan dalam puasa, mereka berlebih-lebihan dalam baca Quran, mereka berlebih-lebihan dalam ketaatan. Dan ini bukan sebuah kebaikan. Termasuk juga mereka berlebih-lebihan menganggap orang pelaku dosa besar. Sampai mereka menganggap pelaku dosa besar itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khas pertama, gulu. Masalah yang kecil mereka anggap besar. Yang tidak kufur mereka kufurkan. Ini gulunya mereka, gulunya Khawarij. Yang kedua, ciri khas dari Khawarij adalah jahil dalam masalah agama. Mereka nggak tahu agama. Mereka cuma baca kitab, baca Quran, banyak ibadah, tapi mereka nggak bisa menafsirkan Quran, nggak tahu makna Al-Quran. Bahkan mereka menafsirkan Quran dan hadis hanya sesuai dengan gulu perasaan mereka, tanpa dasar-dasar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka dalam sebuah riwayat, kata Amr, salah seorang Ibnu Umar mengatakan, mereka itu membawakan ayat-ayat Quran yang turun di zaman Nabi untuk orang kafir, tapi mereka jadikan ayat-ayat itu untuk orang beriman. Kata siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tahu ayat-ayat yang mereka bawa, dalil-dalil itu di zaman Rasulullah itu ayat yang dimaksud adalah orang kafir. Tapi sekarang kata Abdullah bin Umar, orang Khawarij membawa ayat-ayat ini diarahkan kepada kaum muslimin. Dan sama seperti orang-orang yang gulu zaman sekarang. Sebagian mereka membawakan ayat-ayat kepada orang kafir tapi digunakan untuk kaum muslimin. Suatu hari pernah ditanya Abdullah bin Umar tentang Khawarij. Kata Abdullah bin Umar, yukaffiruna al-muslimin, mereka mengkafirkan orang Islam, menghalalkan darah dan harta orang Islam, menikahi wa yunkihuna nisa'i fi aidadihinna, bahkan mereka menikahi wanita-wanita di masa iddah.
ta'tihimul mar'ah fayunkihu ar-rajul minhum lil hajij fala a'lamu ahadan ahaq biqital minhum. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, tidak ada seorang pun yang ku tahu lebih berhak untuk diperangi dibanding mereka. Ini bukti kejahilan mereka. Perempuan dalam adat, dalam idahnya dinikahi. Perang sama kaum muslimin hartanya diambil. Ya, padahal perang dengan kaum muslimin itu tidak boleh mengambil harta. Juga di antara kebodohan mereka menjadikan maksiat itu mewajibkan seorang ke dalam kekufuran. Ini kebodohan mereka. Sehingga mereka meyakini siapa saja yang jatuh dalam dosa, maka mereka katakan itu adalah kufur. Yang ini yang mereka minta dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ketiga, ciri daripada Khawarij adalah selalu mematahkan tongkat ketaatan kepada hukumah dan pemerintah. Pemerintah yang sah, mereka selalu membuat aturan sendiri dan mereka melawan aturan-aturan pemerintah yang ada. Menghakimi sendiri. Orang pelaku dosa besar mereka hakimi sendiri. Bahkan mereka keluar dari ketaatan dari pemerintah. Ini diantara ciri Khawarij. Ciri keempat, mereka mengkafirkan dengan dosa, ini ciri keempat, menghalalkan darah kaum muslimin dan harta kaum muslimin. Jadi mudah bagi mereka untuk mengatakan bunuh saja kaum muslimin. Cuman disebabkan gara-gara dosa. Padahal dosa itu belum tentu menyebabkan halal darah dan harta kaum muslimin. Yang kelima, ciri mereka melampaui ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasul mengatakan, ya tajwijuhum ala nabi ma la yajuzu fi haqqil kaljur. Yang berikutnya mereka mencela para sahabat di antaranya. Mereka mencela imam-imam, para ulama termasuk para sahabat. Ini juga termasuk ciri Khawarij. Merendahkan para sahabat, ini ciri Khawarij. Yang ketujuh, sifat mereka atau ciri mereka yang terbesar adalah suudzon, buruk sangka. Mereka sebagaimana Dzul Khuwaisirah buruk sangka kepada Rasulullah, mengatakan i'dil ya Muhammad. Dia buruk sangka Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang enggak adil. Maka mereka selalu mendahulukan buruk sangka kepada kaum muslimin daripada baik sangka. Yang berikutnya, ciri Khawarij di antaranya adalah syiddah alal muslimin. Kalau sama orang Islam keras, kaku, kasar. Enggak ada beri uzur, enggak ada beri dispensasi. Tapi kalau sama orang-orang kafir, mereka berikan dispensasi seluas-luasnya. Ini di antaranya juga. Adapun keyakinan Khawarij secara i'tiqad yang keluar dari keyakinan Ahlussunnah, ya keyakinan dasar ini, pondasi-pondasi Khawarij yang berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah. Yang pertama, mereka meyakini kafirnya pelaku dosa besar. Ini sangat berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang kedua, pendapat mereka tentang imamah, kepemimpinan. Mereka jadikan imamah, kepemimpinan itu la budda linnasi min imarah barrah kan of fajir. Hadi barrah qad arafna faman bala fajir. Qala yu'min biha sabilu tuqamu bil hudud wa yajahidu bi aduwillah. Wa lihada kana hukmul imamah wajib ala imatul muslimin id law baqau bila imam. Maka mereka, kita meyakini bahwasannya imamah, masalah kepemimpinan itu harus ada di tengah kaum muslimin. Adapun Khawarij, wallahu alam, bagi mereka ya tidak harus adanya imamah dan tidak harus mengikuti imam. Ini salah satu dari ciri Khawarij. Juga di antara ciri-ciri Khawarij adalah mereka, tadi kita bilang termasuk salah satunya mudah
mengkafirkan, dikarenakan dosa besar, juga mudah menumpahkan darah. Mudah menumpahkan darah orang-orang pelaku dosa besar dengan alasan dia telah kafir. Di zaman Ali bin Abi Thalib, orang Khawarij ini diperangi. Mereka, sebagian besar mereka telah mati dan sebagian mereka rujuk kepada kebenaran, tapi tetap yang namanya kebodohan tetap tersebar. Apalagi di zaman itu sebagian mereka nyempal pergi ke daerah-daerah terpencil, terkucilkan. Ternyata di daerah-daerah terkucilkan itu, walaupun mereka tadinya sedikit, mereka tetap menyebarkan pemahaman-pemahaman Khawarij mereka, sehingga pemahaman Khawarij itu tetap tersisa walaupun sedikit sampai pada zaman-zaman setelahnya. Ya, apalagi zaman-zaman setelahnya tentu itu banyak sekali kebodohan yang tersebar. Intinya, kita kaum muslimin tidak seperti Khawarij, bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang lain. Ya. Ini sejarah Ali bin Abi Thalib dengan Khawarij. Maka nanti setelahnya akan ada lahir lagi kelompok yang baru, dan ini pun masih di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi kelompok Khawarij betul-betul terorganisir menjadi sebuah pasukan di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Walaupun di zaman Utsman mereka telah membunuh Utsman, tapi belum terorganisir dengan rapi. Tapi ada kelompok yang kedua yang lahir lagi di zaman Ali bin Abi Thalib. Inilah dikatakan kelompok Syiah. Kelompok Syiah. Kelompok ini sama, hampir mirip, tapi mereka menjadi kelompok yang berikutnya, yang membenci Nasibiyah, yang membenci Muawiyah, yang membenci para sahabat. Sama, intinya pun hampir mirip. Ada kesamaan Khawarij dengan Syiah. Apa kesamaannya? Tidak ridho, tidak rela ada perdamaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau Khawarij tidak ridho perdamaian itu dikarenakan mereka menganggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau Syiah tidak ridho menganggap bahwasannya mereka itu adalah munafikin. Siapa munafik? Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka tidak boleh, bahkan mereka menganggap kafir Muawiyah, tidak boleh berdamai dengan mereka. Tetap harus berperang dengan Muawiyah. Ini kelompok yang lahir juga, yang namanya adalah kelompok Syiah. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan-pembahasan ini di pertemuan-pertemuan akan datang. Ya, kalau di dalam buku ini sebenarnya kalau saya baca buku tentang Tarikh Khulafa ini, dua rujukan saya. Yang pertama Tarikh Khulafa, itu ada terjemahannya. Tapi kalau lebih meluasnya saya membawakan buku ini. Ini Mausu'atus Siyar. Mausu'atus Siyar ini ensiklopedia sirah. Tapi ensiklopedia sirah yang ditulis oleh orang sekarang, dan ini lebih merinci sebagian kejadian-kejadian dan sebab-sebab kejadiannya. Maka di buku ini setelah keluarnya Khawarij diceritakan keluarnya Syiah. Yang kedua-duanya ini keluar di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang memiliki satu kesamaan, yaitu tidak ridhonya kaum muslimin bersatu dan tidak ridhonya kaum muslimin berdamai antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Mungkin ini kita sampaikan. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ya. Dan kenapa kelompok Khawarij masih dikatakan Islam ya, tidak keluar, sedangkan Syiah kan syahadatnya berbeda. Oke. Itu kenapa ya masih kaum muslimin mengatakan Khawarij masih statusnya Islam ya? Oke. Pertama, kita bedakan antara Khawarij dan Syiah. Ini dua kelompok yang berbeda. Kalau Khawarij itu dia murni satu kelompok karena kebodohan dia mengkafirkan kaum muslimin. Menganggap kaum muslimin itu berhak diperangi dikarenakan kafir. Tapi apakah orang yang mengkafirkan kita katakan kafir? Tidak. Karena mereka tetap sholat, mereka bertauhid, mereka mempercayai Muhammad sebagai nabi, mereka percaya Quran itu benar. Cuman mereka salah tafsir dari Quran. Yang salah tafsirnya ini mengantarkan mereka mudah membunuh kaum muslimin. Jadi kalau kita katakan mereka kafir, apa sebab mereka kafir? Mereka bertauhid. Mereka mengakui nabi.
Mereka mengakui Rasul. Apakah mereka mengkafirkan Ali atau mereka mengatakan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah jadi mereka kafir? Allah alam. Maka itu kita katakan ikhtilaf ulama memang. Apakah Khawarij itu kafir atau tidak? Tapi jumhur ulama berpendapat Khawarij enggak kafir. Karena mereka tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan mereka kufur. Membunuh kaum muslimin bukannya kufur, Ustaz. Membunuh kaum muslimin itu dosa besar. Membunuh kaum muslimin dosa besar. Membunuh para sahabat itu dosa besar. Ya, dan saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama. Kebanyakan para ulama Khawarij itu teroris zaman sekarang mengatakan tidak kafir, tapi mereka pelaku dosa besar, mereka bugot, mereka orang-orang yang harus dihentikan kerusakannya. Kelompok kedua Syiah. Kalau Syiah, ini kelompok bisa kufur. Karena mereka menganggap Jibril salah ngasih wahyu. Ini kan perkara prinsipil. Quran yang ada pada kita kurang. Karena yang benar Quran itu disembunyikan. Yang disembunyikan itu adalah Quran-Quran yang harusnya diberikan kepada Ali bin Abu Thalib. Sehingga dikeluarkan Quran sekarang yang seolah-olah tidak menyebutkan Ali bin Abu Thalib. Jadi sudah meyakini Jibril pengkhianat, Quran itu salah. Bahkan yang lebih jelek lagi, Syiah itu meyakini Tuhan itu Ali. Ali itu jelmaan Tuhan. Bahkan 12 imam mereka itu adalah pengatur alam semesta. Alam semesta ini nggak mungkin bisa bergerak kecuali dengan perintah 12 imam itu. Ini masalahnya sudah berkaitan dengan ketuhanan. Kalau Khawarij tadi, mereka nggak meyakini ada tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman mereka yakini adalah kalian pelaku dosa besar, tidak berhukum dengan hukum Allah, kalian kafir. Sehingga kami harus memerangi orang kafir. Ya. Jadi perbedaan antara Khawarij dan Syiah banyak. Walaupun di dalam satu kasus peperangan antara Muawiyah dan Ali ada satu kesamaannya. Apa itu? Tidak ridho Muawiyah dan Ali berdamai. Itu saja kesamaannya. Lebihnya punya kepentingan masing-masing. Punya perbedaan masing-masing antara Syiah dan Khawarij. Allah alam. Ya, ada lagi yang lain? Silakan Pak. Yang paling belakang dulu. Jazakallahu khair. Ya, nanti para ulama menafsirkan, wallahu alam ya. Ketika peperangan Dajjal akan ada 10.000 pasukan orang-orang yang keluar dari Khurasan. Khurasan itu daerah mana? Daerah Iran, Iran. Yang mereka akan menjadi pasukan Dajjal. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan akan keluar fitnah dari sana. Ditunjuklah ke arah Syam, Irak dan Iran. Dari hadis-hadis ini isyarat bahwasannya mereka di akhir zaman berada pada barisan-barisan yang akan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam akan memerangi Dajjal. Seperti itu. Dan mereka akan berada di pasukan-pasukan itu. Orang-orang yang berkhianat dengan kaum muslimin, mereka berada di pasukan-pasukan seperti itu. Allahu a'lam. Jadi kalau secara harfiah bahwasannya akan terjadi peperangan antara kita dengan Khawarij, sebenarnya sudah terjadi di zaman siapa? Ali bin Abu Thalib. Secara harfiah, adakah hadis Rasulullah mengabarkan bahwasannya di tengah kalian kaum muslimin nanti akan ada orang-orang yang keluar dari kalian? Ada. Tapi apakah kejadian di zaman Ali bin Abu Thalib? Kan Ali bin Abu Thalib ketika mengumpulkan pasukannya itu kan menyebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW bahwasanya kelompok ini sudah keluar. Pertanyaannya berikutnya, apakah mereka akan keluar lagi? Mungkin itu maksud pertanyaan. Karena apakah akan terjadi peperangan lagi? Maka jawabannya, wallahu alam itu mungkin terjadi. Itu mungkin terjadi. Hadisnya ada
walaupun sudah terjadi di zaman Ali, apakah dengan terjadinya di zaman Ali Khawarij keluar dan diperangi Ali berarti hadis itu sudah selesai? Ataukah hadis itu tetap akan ada? Keluar lagi mereka dengan bentuk yang baru. Allah alam, yang saya pahami tetap akan keluar bentuk-bentuk yang baru, yang mereka mudah untuk menumpah darahkan kaum muslimin. Ya Allah alam. Ada lagi yang lain, silakan. Jadi, iya, kita nggak boleh tabu juga untuk berbicara ada kelompok-kelompok yang salah. Kadang-kadang kita ngaji ini kalau diajak membicarakan kelompok-kelompok yang salah dianggap kita menghakimi orang lain. Kita nggak perlu menghakimi orang lain. Tapi kenapa saya sebutkan tadi ciri-ciri Khawarij? Mudah mengkafirkan orang, tidak mau mengambil pemahaman sahabat, mudah menghalalkan darah orang lain, meremehkan pelaku dosa besar. Itu kan ciri-ciri dasar. Selalu menggembar-gemborkan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sebenarnya ini menjadi ukuran siapapun dia, di zaman manapun dia. Kalau ini dasar pemikiran mereka, itu sudah terdeteksi bahwasannya dia punya suhu-suhu Khawarij. Punya suhu-suhu Khawarij. Tapi kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kecil bagaimana? Yang kecil contohnya mudah mengkafirkan. Tapi dia nggak sampai angkat senjata. Tapi menganggap orang lain itu kufur. Ya, contoh sekarang ini, maaf, saya katakan saja. Kita nggak mengatakan dia pasti Khawarij, tapi kita katakan terindikasi, terdeteksi, terpengaruh dengan pemahaman Khawarij. Siapa itu? Ya, orang-orang yang mengatakan tidak ada uzur bil jahal. Pernah dengar ini orang-orang begini? Nggak ada uzur bil jahal. Jadi siapa yang melakukan kesyirikan zaman sekarang, kufur sudah. Jadi siapa yang pergi kuburan zaman sekarang, kamu nggak usah tanya lagi, langsung dia kufur. Ya subhanallah. Betapa kalau kita katakan seperti itu. Kenapa? Lalu dia bawakan fatwa-fatwa ulama. Ini kata fatwa ulama. Yang ke kuburan kufur, yang ke kuburan kufur. Fatwa ini ada. Lah fatwa itu kan bukan berarti langsung ke personil orang. Setiap orang beda-beda. Betul tidak? Saya mau tanya sekarang. Apa hukum? Ya. Apa hukum mengatakan dan mencela Allah? Apa hukum mencela Allah? Apa hukum mengatakan, ya Allah, kamu adalah hambaku, aku adalah Tuhan? Apa hukumnya? Kafir. Apakah semua orang yang mengatakan itu pasti langsung jatuh kafir? Sekarang ada yang nanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya orang mengatakan Allah itu adalah hambanya, dia adalah Tuhan? Saya katakan kafir. Ya kan? Lalu bisa nggak fatwa saya ini atau perkataan saya ini di setiap orang yang mengatakan Allah itu hamba kafir? Enggak. Kenapa? Karena ada hadis. Orang yang saking bahagianya mengatakan Allahumma anta abdi wa ana abdu wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya dia ngomong kalimat kufur, tapi Rasulullah enggak mengkafirkan dia. Jadi di sini maksud kita adalah bisa jadi orang berucap kufur, berlaku kufur, tapi belum tentu jatuh kafir. Ada penghalang-penghalang kekafiran. Khawarij menganggap nggak ada penghalang kekafiran. Kapan kau ucapkan kufur, kau kufur. Kapan kau lakukan kekufuran, kau kufur. Tidak ada penghalang kekufuran. Dan sementara kita bilang ada. Nggak sadar apa yang diomongin. Bodoh, jahil, terpaksa. Ditaruh di sini pisau di lehernya. Bilang Allah itu adalah hambamu. Taruh pisau di sini. Lalu dia bilang Allah itu hambaku, aku kufur kepada Allah. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kafir enggak dia? Enggak, karena terpaksa kan? Nah, ini bedanya juga. Khawarij itu enggak ada kalimat keliru. Semua pelaku dosa besar bagi mereka, pelaku kesyirikan, mereka kufur. Ya. Ya kalau kita lihat siapa kelompok-kelompok yang seperti ini? Kita nggak bisa menyebutkan pasti karena sekarang mereka ya sebagian mengatakan bubar kan.
dan mendeklarasikan kebubarannya mereka. Tapi kan yang bubar itu kelompok. Pemahaman bisa bubar nggak, Pak? Pemahaman juga bisa bubar. Dengar beberapa bulan yang lalu deklarasi bubar sebuah kelompok. Bubarnya juga di Bogor. Mereka mendeklarasikan mereka bubar lagi. Ya memang sebagian pembesar-pembesarnya telah rujuk kepada pemahaman yang benar. Ya Islam Jamaah. Mereka telah mendeklarasikan kebubaran mereka. Dulu mereka menjadi sumber tentang pengkaderan untuk mengkafirkan kaum muslim. Ya. Jadi tadi kita sebutkan beberapa ciri. Jadi siapapun cirinya memiliki ciri-ciri seperti itu, ini disinyalir terpengaruh dengan pemahaman Khawarij, walaupun mereka sendiri benci kepada Khawarij. Ya ini kita bilang, mereka menganggap diri mereka di atas kebenaran, padahal mereka di atas kesalahan. Jadi kita belajar agama, terutama kita nih, ya tadi yang dikatakan yang jenggotan, yang celana naik mata kaki, karena kebanyakan Khawarij, teroris memang zaman sekarang ya pasti mengamalkan hadis tentang jenggot. Jangankan jenggot, ibadah mereka bisa lebih getol dari kita. Puasa mereka lebih getol dari kita. Quran mereka bisa Abdurrahman bin Muljim yang menusuk Ali bin Abu Thalib sampai mati, penghafal Al-Quran. Dia hafal Quran 30 juz. Jadi kalau dari penampilan ibadah, penampilan agamis, mereka agamis. Tapi pemahaman agama mereka itu yang gulu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, maka kita, ya saya lebih cenderung kepada kita jangan bermudah-mudahan. Dan ini benar, jangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Ini orang ngaku Islam, KTP-nya Islam, bapak ibunya Islam. Lalu suatu hari melakukan kesalahan. Lebih baik kita salah menghukumi dia sebagai Islam atau lebih baik kita salah menghukumi dia kafir? Kalau saya lebih baik tetap menghukumi dia Islam. Kenapa? Karena dia mengaku Islam, bapaknya Islam, keluarganya Islam. Adapun dia kufur atau bukan, itu hakim yang menentukan. Saya berinteraksi dengan dia, berinteraksi dengan Islam. Kalau saya hukumi dia kafir, sholat dia nggak sah, harta dia nggak sah, bahkan mungkin nikah dia sama istrinya nggak sah. Kan dia kafir, istrinya Islam, nikah dengan istrinya nggak sah, warisannya nggak sah. Dia mati pun sholatnya nggak disolatin nggak sah. Banyak dampak yang akhirnya itu nggak bisa dihukumi serampangan, harus ditegakkan hujah. Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain. Itu termasuk perbuatan gulu, perbuatan yang menyebabkan seorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai sini. Insyaallah kita cukupkan sampai sini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.